Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kelas 4 pada tema 3, subtema 1 di pembelajaran yang ketiga, yaitu subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Supaya tambah semangat, mari kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Ya. Baiklah anak-anak, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan yang segar. Perhatikan gambar yang ada di video ini ya, ini adalah gambar akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Fungsi akar antara lain sebagai bagian untuk mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Selanjutnya di sini ada bunga ya anak-anak. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Di sini ada batang. Batang tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selanjutnya daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun ya. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun yang terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selanjutnya ada buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya ya, jangan sampai keliru. Selanjutnya ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Biji memiliki keping, biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Kalau yang berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Diskusikan secara berkelompok dan tuliskan hasilnya ya. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani.
Selanjutnya, dari bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut ya. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Anak-anak, memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Kalian bisa melakukan pengamatan tersebut di rumah kalian ya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam, misalnya tomat, kacang hijau, cabai, dan lain-lain. Nomor 2, siapkan tanah dalam pot kecil atau kaleng bekas atau tempat lain ya yang bisa digunakan untuk media menanam. Selanjutnya, masukkan biji di dalam tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Lalu siram secukupnya dengan air. Simpan tumbuhanmu di depan kelas bisa, di rumah juga bisa. Siram tumbuhanmu setiap hari ya. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut ini ya. Identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok, tuliskan hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Selanjutnya, latihan ini seperti biasa, jika kalian ingin menulis bisa mempause video ini dan mulai menyalinnya pada buku tulis kalian atau cukup sekedar dibaca saja. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contoh di bawah ini yang menunjukkan pemanfaatan tumbuhan untuk bahan kerajinan. A. Pak Andi membuat jendela dari kayu jati. B. Aris berteduh di bawah pohon beringin. C. Bu Sari memasak sayur bayam untuk sarapan. D. Bayu membuat anyaman dari pelepah pisang. Untuk kerajinan ya. Dika dan Rudi suka memotong daun dan ranting tanaman yang ada di halaman sekolah untuk bermain-main. Hal ini dapat berakibat A. Tanaman menjadi tumbuh subur. B. Tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik. C. Tanaman bisa cepat berubah dan berbuah dan berbunga ya. Tanaman menjadi nampak indah dan menarik. Waduh, ini bisa dikira-kira ya jawabannya. Selanjutnya nomor 3, kegiatan menebang pohon secara liar di hutan dapat mengakibatkan bencana banjir, kebakaran, badai, gempa bumi. Hal di bawah ini yang penting dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah A. Menyiapkan hadiah kejutan bagi narasumber. Aduh, ini senang sekali ya yang jadi narasumbernya, mungkin kalau dikasih hadiah kejutan ya. Nomor 2, MAB menyiapkan daftar pertanyaan wawancara. C. Menyiapkan bahan debat dengan narasumber. Waduh, narasumbernya mau diajak debat ini. D. Menyiapkan tempat yang mewah dan mahal. Wah, ini kalau yang nomor ini jawabannya misalnya A sama D, ini kesukaan narasumbernya ya. Tapi kalian pikir dulu ya kalau menjawab ya, jadi jangan asal dijawab saja. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.